Harusnya kalau Indonesia sudah seperti sekarang ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, itu artinya NU harus terlibat sebenarnya, karena banyak hal yang memang memprihatinkan. Saya tidak bicara ini salah siapa, tapi yang jelas ada sebuah sistem kebijakan yang memang perlu dikritisi dan perlu dianalisis, diteliti untuk mendapatkan sebuah hasil riset, dan riset itu bisa menjadi kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu betul-betul berbasis riset. Tidak asal kebijakan tanpa riset, tidak hanya riset tanpa memberikan kontribusi pada kebijakan pemerintah kita. Seolah-olah berjalan sendiri-sendiri antara dunia akademik dengan pemerintah. Seolah-olah pemerintah itu berjalan sesuai dengan hegemoni trias politikanya. Dunia ada akademik berjalan sesuai dengan hegemoni keilmuannya yang tidak bisa dipertemukan. Padahal itu dua entitas kekuatan untuk bangsa ini. Dan mengapa harus NU juga terus berbicara? Karena di situ ada rakyat yang notabene di kawasan grassroots itu banyak berafiliasi dengan organisasi NU, gerakan-gerakan masyarakat, bahkan masyarakat yang mengalami secara langsung, saya katakan, meminjam bahasa yang enak, katakan korban kebijakan, katakan begitu, itu kebanyakan warga NU. Lah, dibutuhkan juga resolusi dari para elit PBNU bagaimana mensikapi instabilitas atau labilitas masyarakat atau suasana pemerintahan yang tidak stabil dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini. Itu harus ada resolusi. NU harus mengeluarkan resolusi, nggak boleh diem-diem baik. Organisasi kemasyarakatan terbesar yang di sana banyak penumpang lah, bahasa mudahnya itu, dari warga masyarakat, baik yang terdidik, yang tidak terdidik, yang akademisi, non akademisi, kota, desa, santri, non santri, itu banyak yang berharap kepada NU sebagai kekuatan civil society. Lah, kalau sekarang dunia akademik lesu, tidak turut berbicara, NU sebagai kekuatan civil society lesu, tidak ikut berbicara, sistem trias politika berjalan sesuai dengan hegemoninya masing-masing, akhirnya ada fenomena yang sebenarnya perlu dikritisi dan perlu diteliti. Itu latar belakangnya siapa itu yang mendorong terjadinya fenomena itu. Munculnya selebaran yang di dalam demo mahasiswa itu tertuliskan, kalau merasa lelah sebagai WNI, pencet klakson, merasa lelah sebagai WNI. Ini sederhana bahasa ini, tapi secara filosofis sangat mengerikan. Saya sebagai warga masyarakat turut prihatin dan sedih. Mengapa muncul selebaran itu dan di tangan mahasiswa, sambil mahasiswa menghadang mobil
mereka yang lewat, termasuk mobil TNI yang saya lihat itu bunyikan klakson kalau merasa lelah sebagai WNI. Semuanya bunyikan tin 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 tin. Ini mengerikan. Seharusnya kalaupun misalnya banyak kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang tidak relevan dan meleset dari sasaran, katakan seperti MBG seperti itu, harusnya kan ngeritiknya dengan Pak Prabowo dan bagaimana Pak Prabowo mensikapi, dan bagaimana dunia akademik turut memberikan solusi, dan bagaimana PBNU berbicara bisa menjadi jembatan yang baik, jembatan dari masyarakat grassroots untuk bagaimana secara aspiratif diakomodir, dijembatani oleh PBNU untuk menggugah pemerintah, dan sebaliknya niat baik pemerintah betul-betul dipahami, betul-betul diartikulasikan, dikomunikasikan kepada masyarakat dengan tanpa melupakan orang-orang yang memainkan fenomena ini. Perlu dikejar itu siapa yang bermain-main-main, memainkan main-main dengan fenomena niat baik pemerintah di satu sisi, di sisi lain tuntutan baik mahasiswa dan rakyat yang sama-sama baik, yang perlu dipertemukan, dijembatani oleh ormas elit pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan tetap mencari dalang-dalang otak tokoh intelektual di balik tulisan-tulisan bunyikan klakson kalau lelah jadi WNI. Itu kalimat pendek, tapi secara ideologis banyak yang sedih. Mengapa harus lelah menjadi WNI? Kita ini hidup di negara yang subur. Tinggal kita bagaimana membenahi, mengevaluasi siapapun yang menjadi pemimpin yang tidak bertanggung jawab, ya dikritisi, bila perlu dalam tanda kutip digugat secara proporsional untuk menyelamatkan Indonesia. Dan jangan pernah lelah menjadi warga negara Indonesia, dan jangan pernah katakan lelah sebagai warga negara Indonesia. Sebenarnya yang pantas ngomong itu kan yang orang-orang yang hanya ingin datang di Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya alam, tapi nggak punya ikatan dengan Indonesia, merendahkan warga negara Indonesia. Harusnya yang mengatakan lelah sebagai WNI itu kan harusnya mereka-mereka yang memang tidak tumbuh dalam sistem nilai-nilai dasar warga negara Indonesia. Hidup di Indonesia tapi core value-nya bukan Indonesia, sehingga ada masalah sedikit ngeluh. Wajar dong core value-nya bukan Indonesia. Tapi kalau core value-nya Indonesia, ya seberat apapun ya penuh semangat. Lahir di kampung halaman dengan kondisi dan keadaan apapun kampung halaman itu, meskipun pergi merantau jauh di negeri seberang atau di luar negeri katakan begitu, tetap ingin pulang di kampung halaman. Sehingga tidak sewajarnya sebagai mahasiswa Indonesia, hidup lahir di Indonesia, membuat sebuah selebaran atau tulisan-tulisan yang seolah-olah
memprovokasi untuk lelah menjadi warga negara Indonesia. Jangan lelah. Jangan lelah. Nah, ini tugas pemerintah, tugas intelijen. Siapa dalang tulisan-tulisan sederhana ini? Tetapi cukup bikin sedih bagi yang memiliki Indonesia, bagi yang mencintai Indonesia. Sekali lagi saya juga ingin mengingatkan pada masyarakat luas yang jadi pemerintah untuk betul-betul membuat kebijakan yang berbasis riset kebijakan masyarakat Indonesia, untuk jangan lelah, jangan putus asa untuk memiliki Indonesia. Indonesia ini tumpah darah kita, milik kita. Kita tidak akan pernah lelah menjadi warga negara Indonesia. Kalaupun ada pemimpin yang nggak bertanggung jawab, mari kita kritisi bersama. Mari kita evaluasi bersama. Tapi jangan pernah lelah menjadi warga negara Indonesia. Pemerintah yang punya intelijen, saya mohon dicari itu dalang-dalang yang mencoba memprovokasi kepada publik masyarakat, yang mengatakan atau yang mengapresiasi lelah sebagai warga negara Indonesia. Mari kita motivasi sambil mencari dalang provokator yang mengatakan lelah sebagai warga negara Indonesia, sambil mencari otak intelektualnya. Kita tetap bangga sebagai warga negara Indonesia, puas sebagai warga negara Indonesia, senang sebagai warga negara Indonesia. Dalam suka dan duka tetap warga negara Indonesia. Terima kasih.